balik lagi di IPK 4.00. Balik lagi dengan aku Rani dan bintang tamu kita kali ini boleh diperkenalkan dulu Kak? Oke, hai, perkenalkan nama saya M. Khairuddin, bisa dipanggil Heru. Saya mahasiswa semester 5 ya Kak, dari Politeknik TEDC Bandung. Oke. Sekarang di Palembang kegiatannya ngapain nih? Kebetulan saya di Palembang ini lagi liburan Kak, lagi liburan semester. Ya? Jadi pulang kampung gitu. Jadi setiap libur semester kamu pulang ya? Pulang Yeah. Palembang. Oke. Kak Heru ini kan asal Palembang ya? Iya, betul. Kok bisa sih kuliah di Bandung, itu gimana ceritanya? Kalau mau diceritain dari awal sih kayaknya panjang ya Kak. Gak apa-apa, ceritain aja. Soalnya banyak banget sih buat bisa pergi ke Bandung tuh sebenarnya. Kan saya juga sebelum bisa ke Bandung itu dari pas SMA itu kan saya mengikuti beberapa tes di Palembang gitu, ngikut dari SNMPTN, SBMPTN dan yang khusus D3 yang politekniknya itu. Tapi mungkin belum rezeki ya, jadi belum bisa diterima di kampus di Palembang dan bisa dapat di kampus sekarang ini. Itu dapat dari informasi dari SMK Kak, dari SMK saya. Info dari sekolah berarti ya? Iya, dari guru saya pas di SMK kemarin gitu Kak. Dikasih taunya kalau di kampus sekarang saya ini lagi ada PMB gitu, penerimaan mahasiswa baru. Kebetulan sebelumnya itu tuh juga ada alumni SMK kita yang banyak juga yang penerima beasiswa dari Palembang gitu kan, yang kuliah di kampus saya gitu. Kami ini satu SMK by the way. Iya guys, kebetulan kami satu SMK, satu kelas juga dulunya sama kami Septia, besties, sama ya. Rani ini. Nah, lanjut lagi ceritanya. Ya mungkin gitu Kak, banyak juga alumni kan dari SMK maupun dari Palembang juga yang di kampus saya sekarang ini, dan dikasih tahu sama guru saya pas di SMK bahwa ada penerimaan mahasiswa baru dan khususnya yang beasiswa gitu. Jadi saya ngurus berkas dan ngajuin berkas dan alhamdulillahnya bisa berkuliah di sana. Gitu. Itu sangat memotivasi ya berarti. Itu berarti jalur beasiswa juga kan kamu? Iya Kak, betul. Jalur beasiswa. Dari jalur beasiswa. Kamu pinter ya? Rezeki sih sebenarnya. Hoki, tapi diselingin sama kemarin akademik pas juga gitu. masuk TDC ya? Kamu pas Politeknik masuk TDC. TDC itu tes atau gimana tuh? Kalau kebetulan kemarin tuh kan dari SMK tuh ngurus berkas doang kan, katanya ngurus berkas. Pas sampai di sana itu nggak ngikutin seleksi lagi. Kebetulan kampus kita tuh kan swasta gitu Kak. Berarti nggak tes lagi terus? Wow. keren banget. Terus kamu di Bandung sekarang ya? Iya. Dari awal sampai sekarang itu ngekos ya? Atau ada keluarga atau gimana? Kalau saya di Bandung itu ngekos Kak. Ngekos. Nah ya betul. Sulit nggak bayar kosan? Kalau dibilang sulit sih nggak terlalu ya, dan alhamdulillahnya juga kita dapat kosannya yang lumayan cukup murah gitu, yang nggak terlalu berat menurut ya anak kos lah menurut gitu. Iya. Dan kamu ada nggak sih kayak kan baru sampai Bandung nih, secara kita orang Sumatera nih kan? Iya Kak. Ada culture shock nggak sih? Kayak Itu pasti sih. Apa tuh contohnya? Pasti itu Kak, culture shock, kayak perubahan sifat gitu kan, sifat lebih ke kayak kan di Bandung itu terkenal dengan namanya kan orangnya tuh kan lembut gitu, Sunda banget tuh kan lembut gitu. Sunda atuh kakak. Iya. Sunda, jadi kayak kita pas nyampe ke sana tuh harus harus beradaptasi dengan lingkungan di sana gitu. Harus menyesuaikan juga kita yang tadinya kayak kalau anak Sumatera kan kayak ngomongnya itu kan tinggi kan nadanya tuh. Pas di sana tuh pas sampai di sana tuh kita tuh ngomongnya tuh harus halus, pelan gitu Kak. Perubahan cuacanya juga gitu kan, jadi kayak Bandung dingin gak sih? Dingin sih, lumayan masih dingin gitu dibanding dari aja? Palembang ya, dingin banget. Dingin banget. Kalau malam dingin banget pastinya. Kamu tuh jurusan apa sih di TEDC? Saya jurusan komputer Kak. Jurusan komputer.
Jurusan komputer tuh berarti kayak apa sih? Mempelajari tentang apa aja gitu? Kalau kayak di semester 2 semester 3-nya itu kita belajar website juga gitu. Belajar website ya kayak masih kalau masuk semester 4 kemarin saya kemarin belajar jaringan gitu, networking gitu Kak. Belajar jaringannya gitu. Kedepannya kamu ada nggak sih rencana kayak bikin web di ini nggak dipelajarin nggak kalian? Kalau website kemarin sempat mempelajari di semester 3. Berarti kamu udah ada bikin website dong? Kemarin sama teman kan bikin website juga itu tapi kelompok gitu Kak. Oh, Bikin website tentang e-laundry. E-laundry nama websitenya itu. E-laundry. Iya, kayak bukan iya sih website namanya itu. berarti itu kalau orang mau nge-laundry ya? Ya kayak kami tuh sistemnya tuh kayak buat di website itu tuh buat admin gitu. Admin. Jadi kayak setiap Kayak orang aplikasi kasir gitu nggak sih? iya gitu. Jadi setiap orang yang mau nge-laundry bisa di-input dari website itu gitu, Kak. Oh, kayak ada kan sekarang aplikasi-aplikasi yang mempermudah kayak kasir. Ambillah contoh kasir kayak gitu kan. Iya. Jadi karyawan 1, karyawan 2 gitu. Jadi tiap ada orang mau beli inputnya di situ kayak Iya, gitu. di situ. Terus ada nggak website lain gitu yang dibuat? Untuk sekarang sih belum sih Kak, soalnya Belum soalnya kemarin mempelajari website itu cuman 1 semester gitu. Susah nggak sih buat website kayak gitu? Lumayan sih buat saya yang emang basicnya bukan di dunia IT gitu kan, bukan di dunia website apapun itu lumayan rada sulit juga kan. Soalnya nggak di SMK juga saya bukan jurusan itu makanya menurut saya itu lumayan sih, tapi mau nggak mau kita harus belajar gitu Kak. Dia ini SMK jurusannya ngambil listrik guys. Iya. Tiba-tiba dia ngambil teknik komputer. Iya. Itu kenapa bisa? Karena di kampusnya kemarin Iya. itu kan ada beberapa jurusan gitu, jurusan elektro juga ada gitu kan. Cuman dapat beasiswanya yang di jurusan teknik komputer gitu Kak. Jadi kita nggak bisa milih ya berarti itu? Iya nggak sih? Bisa Bisa. milih, Tapi cuman emang- yang masuknya di teknik komputer gitu, yang lolosnya di teknik komputer. Oke. Terus sekarang kegiatan di kampus sebelum libur nih ngapain? Kalau sebelum libur kemarin ya kayak kegiatan biasa aja gitu Kak. Organisasi. Ya ikut organisasi juga, himpunan gitu kan, himpunan dan UKM juga saya ikuti. Berarti lumayan aktif ya di kampus ya? Ya lumayan Kak buat ngisi keseharian-seharian daripada jenuh kan di kosan, mending kita ikut himpunan dan ikutan organisasi di Organisasi apa tuh? kampus. Kalau saya tuh di kampus ikut himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Dan UKM-nya itu lembaga dakwah kampus itu kan saya ikuti gitu. Oh iya, Kak Heru ini lumayan suka ya kayak ikut kayak apa ya namanya tuh kayak komunitas-komunitas dakwah ya. Iya. Dari Palembang kamu pernah ikut apa tuh namanya? Yang komunitas ada yang itu? Yang gimana komunitas generasi peduli umat Iya, sama itu. Forum Rois Nusantara itu. Itu sama nggak sih sama yang kamu ikutin sekarang? Kalau Forum Rois Nusantara itu kan dia itu di luar mencakup seluruh SMK, SMA sekota Palembang. Kalau saya ini LDK-nya mewakili kampus gitu Kak. Mewakilin kampus doang jadi LDK. Cuman kalau LDK ini ada tingkatannya lagi. FSLDK namanya itu, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Jadi itu tuh mencakup seluruh Indonesia. FSLDK itu. Cuman LDK ini hanya untuk LDK IKMI namanya itu buat di kampus kita aja gitu Kak. Oke, berarti kamu baru ikut yang ada di kampus. Terus di luarnya ada kegiatan lain nggak? Kalau Di di luar kampus gitu? kegiatan di luar kampus sih saya ikut kayak relawan gitu Kak. Saya ikut relawan. Iya. Kegiatan Aku relawan. tuh penasaran nih. Kamu kan suka aku lihat di postingan kamu tuh kayak ada yang misalnya ada korban kebakaran, Iya. korban banjir gitu kan, itu apa sih yang Donasi. banner, Ya, donasi donasi gitu kan. gitu. Nah, itu tuh gimana sih cara penyaluran donasi tuh? Aku kurang paham soalnya kan. Kalau misal kita pengen nih ngasih donasi misalnya atau itu ada tangan pertama atau gimana? Oh, kalau biasanya kalau yang di Palembang gitu ya. Iya. Kalau di Palembang itu dulunya itu di
MRI dan ACT Kak, dulunya tempat penyalurannya itu dulu. Dan sekarang kan nggak tahu ya kalau sekarang, soalnya udah termasuk lama juga nggak ikut. Sekarang itu ikut relawan yang kayak penyaluran, membantu lansia di jalanan gitu Kak. Membantu teman. Nama lembaga, nama apa namanya, yayasannya itu juga Yayasan Bantu Teman gitu Kak, yang saya ikuti sekarang gitu. Oke. Oh iya, Kak Heru ini setelah aku kan kita berteman ya guys. Iya. Jadi aku tahu banget kalau dia tuh lagi ada ngejalanin usaha ya. Iya betul. Bener nggak? Kamu usaha sama teman-teman kamu ya? Sama teman-teman kakak tingkat itu sih. Usaha di bidang apa sih? Ya kebetulan usaha kami itu di bidang konveksi Kak gitu, yang baru bukanya hanya di Bandung. Tapi usaha konveksi itu juga udah kayak menyebar sih sampai Palembang, juga udah pernah pesen di konveksi kami gitu. Pesannya dari mana sih? Bisa dicek di Instagramnya, follow aja Kak nanti Instagramnya @fati.best gitu. @fati.best. Ya, Nah itu apa sih? Baju gitu kayak atau gimana sih? Oh, itu tuh kayak semacamnya kayak baju PDH gitu Kak, baju kaos, jas alma mater gitu. Bisa juga pesen di Fatih Konveksi Berarti itu tuh kayak apa ya namanya tuh? Bajunya dari kita, kayak bajunya dari kamu. Desain dari kamu kayak gitu. Kayak kalau desainnya itu sih tergantung desainnya. Kalau dari konsumennya ada desain, tinggal dikirim di kami gitu Kak. Kalau emang desain konsumennya belum ada desain, bisa kami desainin gitu dengan free design. Free design itu ada minimal order nggak? Biasanya kan ada tuh. Kalau di kami tuh minimal order itu 12 pieces Kak. Satu lusin minimal pesannya gitu. Harganya mulai dari berapa sih kalau mau order gitu? Kalau sejauh ini sih kayak PDH gitu ya. PDH itu tuh bisa seratusan lebih sih Kak. Mulai dari seratusan gitu harganya. Oke. Kok bisa kepikiran untuk buka usaha bersama teman-teman itu bagaimana ya? Awalnya itu sih saya tuh ini sih kakak tingkat ya yang awal buka usahanya ini. Awal buka usahanya ini kakak tingkat. Jadi kayak saya tuh pertama kalinya itu tuh disuruh buat desain. Disuruh buat desain dan alhamdulillahnya diajak gabung gitu sama ngurus konveksi ini gitu. Jadi awalnya kamu iseng-iseng disuruh desain. Iya, disuruh desain. Karena desain kamu bagus, jadi kamu diajak gabung. Iya betul Kak, alhamdulillahnya diajak gabung gitu untuk sama-sama ngurus konveksi ini. Itu berarti itu di luar kegiatan kampus kan? Itu ya, usaha di luar pribadi ya berarti? Iya betul, di luar dari kegiatan kampus. Dan kamu ini juga termasuk orang yang senang jualan ya? Iya betul Kak. Senang banget jualan, semua dijual. Suka juga sih di bidang bisnis juga gitu. Berarti fashion kamu nih, kamu tuh nggak fashion kamu di mana sebenarnya? Kalau dibilangi kayak hobi gitu, di hobinya itu di bisnis Kak, di bidang bisnis, di hobinya itu. Berarti kamu emang fashion kamu di bisnis ya? Iya sih, sebenarnya kalau lebih ke diri saya itu lebih ke suka di dunia bisnis gitu. Nyamannya di bisnis. Iya, nyamannya itu di bisnis walaupun walaupun kadang kan di dunia bisnis itu kayak ada pasang surutnya gitu kan. Tapi pasti. Buat saya makin menarik gitu untuk tantangan untuk kita bisa berkembang di dunia bisnis gitu. Kamu udah pernah belum buka bisnis sendiri gitu? Kalau kemarin tuh kan kebetulan pas semester pas sebelum UAS kemarin, saya itu tuh sama UKM buka usaha pisang coklat. Pisang lumer, pisang lumer sama risol mayonnaise. Kalau dilihat kan di sana kan lumayan cukup jarang gitu risol mayonnaise sama pisang lumer itu. Jadi saya tuh terpikiran kayak langsung mau buka usaha itu Kak gitu, dengan menyalurinya ke UKM. Terus usaha sendiri itu. Kalau sekarang mah lagi liburan kan, jadi nggak dulu gitu. Jadi kemungkinan pas sampai kosan nanti mulai
usaha Jadi lagi gitu ditunda Kak. karena libur, nanti bakal dilanjutin lagi setelah Betul. liburan. Iya. Oke. Itu berarti gimana sih? Aku tuh masih bingung ya kalau misal usaha sama teman tuh pasti ada aja ributnya. Bener nggak? Kamu ngerasain gak sih? Kalau sampai sekarang sih alhamdulillahnya enggak ya Kak. Enggak ya? Soalnya kayak emang masih masih apa namanya? Masih teratur gitu. Emang ada bagian-bagiannya. Saya kayak bagian apa namanya tuh buat website gitu kan, sama saya juga dulu ngedesain dan saya operasionalnya gitu. Soalnya juga pengalaman kan kalau misal kebanyakan usaha bareng temen itu pasti ada aja ributnya gitu kan. Tapi alhamdulillah Tapi sampai sekarang sebenarnya enggak. tergantung partner juga Iya kan. betul, tergantung partnernya gimana gitu. Oke. Balik lagi nih. Pas kamu mau masuk kuliah gitu. Pasti kamu ketemu kan sama misalnya teteh-teteh Bandung gitu. Wow, sulit juga nih kayaknya pertanyaan. Kamu gimana Gimana, tuh? Susah nggak sih cari teman di Bandung tuh? Sebenarnya sih nggak susah ya. Sebenarnya sih nggak susah, tergantung dengan kitanya gimana. Gimana kita memposisikan diri kita. Sebenarnya teman-teman tuh nggak milih-milih ya. Cuman bisa-bisanya kita untuk sebisa mungkin kita mengatur dengan pertemanan tuh gimana gitu. Oke. Nggak terlalu susah sih menurut saya gitu. Sekarang udah bisa bahasa Bandung berarti. Ya kalau gimana ya bilangnya, kalau kalau ngomong kayak dengerin orang ngomong bisa gitu, tapi kalau kita mau ngomongnya sendiri kayaknya susah deh Kak. Soalnya dia tuh kayak ada iramanya sendiri gitu Kak. Punten sampean kalau sampean tuh bahasa apa sih? Kayak bahasa Jawa Tengah apa Jawa mana ya itu pokoknya. Oke. Itu Madura sampean itu. Banyak sih Kak sebenarnya bahasa Sunda itu ada 3 tingkatan katanya. Iya. Ada 3 tingkatan, ada 3 tutur kata bahasa. Bahasa halus yang biasa dipakai buat teman kita Iya. umuran sebaya gitu, sama ngomong bahasa sama apa namanya kayak bahasa kasar lah istilahnya gitu. Kayak misal aku tuh pernah denger kayak gini. Kalau misalnya Abdi sama Aing gitu beda ya? Beda itu setahu saya ya. Kalau Abdi itu tuh kayak itu tuh bahasa halusnya gitu. Kalau Aing kayak lebih ke kasar. maafnya itu tuh aingnya itu tuh lebih ke bahasa kasarnya Kak gitu. Itu bahasa kasarnya. Aku juga baru sebenarnya udah pernah denger sih bahasa Bandung kayak gitu. Ada bahasa halus, ada bahasa kasarnya. Iya. Bukan kasar sih, cuman lebih ke nggak formal ya. Iya betul. Itu biasanya kayak aing itu kayak biasa dipakai sehari-hari buat kita gitu, buat Sama aja teman-teman kayak kita. aku Kau dan gitu. saya gitu. Iya aku saya gitu. Kan kayak saya itu kan kalau pakai bahasa ke orang tua tuh kan enak didengar gitu Kak. Kalau kayak aku sama orang tua tuh kayak gimana gitu kan. Iya benar-benar. Tapi Apalagi sama kayak dosen gitu kan. Iya, Enak betul. Kalau saya. Kalau aku Kalau gitu. aku yang nggak enak tuh kan kalau ngomong yang sama yang lebih tua. Aduh batuk ya guys. Kayaknya katanya kurang minum deh. Lagi musim batuk. Oke. Terus Heru, kamu ada nggak sih kayak motivasi nih buat adik-adik yang mau kuliah tapi terhalang karena dana gitu? Gimana sih menurut kamu? Kalau menurut saya ya kuliah, kalau menurut saya tuh ya kalau emang kita ada keinginan buat kuliah dan kita bisa memastiin, maksudnya tuh kita bisa sampai selesai gitu kuliahnya, emang kita benar-benar mau fokus kuliah dan tidak ada alasan lain buat kita kuliah. Itu tuh jalanin aja pokoknya. Banyak kan sebenarnya kita udah masuk kampus gitu kan, sebenarnya banyak beasiswa dan banyak kayak kesempatan yang lain gitu Kak. Apalagi kampus sekarang kan kayak banyak banget gitu nerima beasiswa dari lain gitu kan, kayak Banyak sih. keep kuliah gitu, sama itu kan ada beasiswa kampus. Biasanya tuh kampus tuh ada beasiswa yayasan gitu kalau swasta gitu kan. Banyak sebenarnya. Jadi intinya tuh kita tuh yakin dulu dan niat kita benar-benar niat baik buat kita kuliah dan benar-benar kita diniatkan yang
baik untuk kita tuh selama proses kuliahannya itu. Jadi kemungkinan rezeki itu ada aja jalannya buat kita tuh bisa mencari rezekinya itu gitu. Asalkan kita yakin dan kita mau usaha gitu Kak. Intinya dicoba dulu. Iya, dicoba dulu. Cobain kalau memang nggak kecukupan dalam materi, itu kan masih ada beasiswa ya, banyak Iya, banget zaman sekarang iya, beasiswa betul. tuh banyak banget. Banyak beasiswa. Jadi dicobain aja dulu satu-satu Cobain gitu. satu-satu. Kalau misal ditolak satu ya masih banyak beasiswa Masih banyak yang lain gitu. dan kan mana kampus sekarang kan bisa kayak aju banding gitu, aju banding dengan pendapatan orang tua. Iya, benar. Itu bisa banget mendukung gitu. Mendukung apa namanya buat mahasiswa yang kayak kekurangan gitu kayak maksudnya masih keterbatasan di biaya gitu Iya. kan. Ada kampus yang memberikan solusi dengan memberikan potongan kuliah gitu. Iya, dan juga kalau emang dia nih bukan pinter ya, nilainya bagus, pasti ada aja beberapa kampus tuh yang ngasih potongan gitu nggak sih? Iya, betul. Karena nilai dia bagus kan, berarti potongan kan. Iya, ada emang kalau di itu kan makanya tadi kata saya tadi asalkan kita yakin dan kitanya mampu gitu buat mengikuti proses pembelajaran kuliahan itu pasti di setiap kampus itu bakalan ada beasiswa maupun potongan gitu Kak. Kalau di kampus saya itu tuh ada beasiswa namanya beasiswa yayasan. Jadi ada yang memang beasiswa yayasan itu dia gratis kuliah. Dengan kriteria minimal IPK-nya jangan di bawah 3 gitu. Jadi emang ada tantangan juga gitu buat mendapatkan semua Ada tanggung beasiswa jawab itu. juga Iya, ya? ada tanggung jawabnya. Sama sih. Kalau di Palkomtek juga kayak gitu. Soalnya Iya. aku dapat KIP kuliah dari Palkomtek. Beasiswa saya juga gitu Kak, harus jangan maksudnya jangan di bawah 3 gitu. Ya, kalau bisa jangan ya. Ya jangan, alhamdulillahnya Karena jangan sampai. ya sebenarnya nggak terlalu susah sih dapat IPK 3 itu, kecuali bener-bener males banget gitu, aku nggak bisa pikir. Kalau udah IPK di bawah 3 tuh gimana ya? Itu kayaknya biasanya banyak pelajaran yang tertinggal gitu Kak. Iya sih, biasanya dia juga fokusnya tuh nggak cuman di pendidikan, dia Iya. bisa aja sambil kerja Dia nggak bisa mengatur waktunya gitu. jadwal Jadi juga. kayak dia fokus kerja tapi kuliahnya terbengkalai gitu. Apa sih bahasanya tuh? Ya tertinggal lah itu istilahnya itu. Pokoknya nggak bisa ngatur jadwal lagi. Iya, betul. Jadi IPK-nya ya di bawah gitu. Kamu ambil diploma ya? Iya, saya D3 Kak. Kamu D3 berarti kamu udah PKL belum? Belum. Kebetulan di jurusan saya itu PKL-nya semester 6. Semester 6 PKL. Rencana mau PKL di mana? Ya kalau memungkinkan sih PKL-nya saya maunya di Palembang gitu. Jadi PKL hitung-hitung balik kampung ya? Iya, balik kampung dengan menghemat juga sih sebenarnya. Kamu udah ngajuin dari kampus belum? Belum. Palembang. Belum. Soalnya belum untuk pengajuan, belum mulai pengajuan PKL kalau di jurusan saya gitu, Kak. Berarti kamu pas akhir banget ya? Berarti mepet banget tuh. Udah PKL terus kamu buat laporan ya? Iya, di jurusan saya itu tuh emang bener-bener mepet. Jadi kayak kita lagi nyusun tugas akhir gitu kan, lagi membuat project sembari kita PKL gitu. Terus Setelah laporan PKL juga kita harus nyusun dan harus nyusun TA juga gitu. Semangat ya. Ya, semoga Mahasiswa akhir ini. mahasiswa akhir. Wow. Kamu berarti Tingkat akhir. punya jadwal santai itu cuma tinggal sedikit lagi, sisanya kamu Harus benar-benar bergegas ya. Iya, pokoknya. berkumpulin buat ya itu nyusun tugas akhir gitu kan, sambil buat project kan, mungkin itu buat waktunya. Semangat ya. Ya Kak Eru, kamu ada pertanyaan nggak sih buat aku? Kalau dari kakaknya nih, saya mau nanya nih, kan kuliah sekarang gitu. Kalau kegiatan sebelum apa namanya? Setelah libur kan, ini libur panjang, itu ngapain aja Kak kegiatannya? Kalau boleh tahu. Kalau untuk semester ini nggak ada, cuman kemarin kan kepotong sama PKL. Oh, udah PKL kakaknya? Udah, aku Oh, baru ya, banget PKL. selesai PKL guys. Itu 1 bulan. 1 bulan? Ya sebenarnya kalau untuk waktu liburan tuh ya kebanyakan nggak ngapa-ngapain sih. Cuman di rumah paling ngabisin waktu. Keluar sama teman pun nggak 1 minggu sekali 1 loh. minggu sekali ya? Enggak juga, cuman kan Oh, nggak temen aku juga. pada sibuk. Sibuk. Gitu.
maklum ya udah punya urusan sendiri-sendiri Iya, gitu. Kita ya, harus nggak bisa juga memaklumin sih. guys. Nggak bisa maksain juga, Iya, namanya betul. kesibukan orang kan. Gak bisa memaksain gitu. Ada lagi? Ya dari tadi kan aku terus yang nanya nih, mungkin kamu ada pertanyaan. Iya nih, kalau boleh tahu nih Kak Rani. Kak Rani ini semester berapa sekarang? Aku semester 5, kita kan sama. Semester 5. Oh, Kakak D3 juga ya berarti Iya, ya. aku D3. Iya. Gimana nih Kak rasa-rasanya kayak memasukin tingkat akhir gitu kan? Apa mungkin kita rasa kita sama gitu untuk menghadapi tingkat akhir ini? Jadi aku yang di podcast. Oh, iya dong. Tadi kan kakaknya yang minta nanya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kalau aku tuh tipikal orang yang nggak peduli banget sama nilai. Dari semester 1 sampai semester 3 itu aku nggak pernah peduli. Nilai aku tuh mepet banget loh. Kecil, bisa dibilang kecil, tapi nggak nyampe di bawah 3 tuh enggak. Karena aku tipikal orang yang bisa dibilang pemalas, iya, ngerjain tugas aku males banget. Nah, sampai masuk ke keluar nilai semester 4 itu aku baru mikirin kayak, aduh gimana nih kalau misalnya nilainya kecil. Nilainya kecil. Baru mikirin kayak, bisa nggak sih ngejar 2 semester lagi dapat cum laude gitu. Oh, Itu aku sempat kepikiran ya, karena nggak tahu tiba-tiba aja kan. Iya betul. Soalnya ngelihat teman-teman tuh pada IPK-nya bagus-bagus Tinggi gitu ya, kan. Kak. Ya jadi kita ke-trigger aja gitu, kayak aduh harus bisa nih gitu. Masa ya cewek kan Cewek. gitu, cewek terus masa IPK-nya kecil sih. Ya kan, ya nggak tahu sih orang lain. Kalau aku ke-trigger guys karena nilai orang lain Iya, tuh iya. gede gitu. Tapi nggak mesti harus cewek tuh nggak mesti harus gede Iya sih. kayaknya ya kan. Apanya? Nilainya Kak, Oke. nilainya. nilainya. Oke. Nilainya nggak harus gede juga gitu. Oke. Tapi Iya sih. kalau Kak Rani ini kalau untuk pembelajarannya itu tinggal berapa semester lagi nih? Kalau untuk ya pembelajaran tinggal 2 semester lagi. Oh, berarti semester 6 itu udah masih ada mata kuliah juga. Ada. Oh, Tapi ada. mungkin nggak banyak karena kan kalau Udah fokus TA ya? Iya, udah fokus akhir Nggak, ya. sebenarnya kan kita nyusun KRS nih. Nah, emang sengaja di awal-awal ngambilnya rada banyak biar di akhirnya agak santai gitu. Oh, kalau di jurusan Kak Rani itu kita bisa ngambil apa maksudnya? Bisa milih SKS ya? Bisa ngambil SKS berapa banyak? Iya, Oh, berarti dia nggak tuh paketan ya? Nggak. Oh, enggak. Maksimalnya dia tuh 24. 24. Paketan tuh ada